Aroma pandan dan vanila menguar dari dapur kecilku, berbaur dengan udara subuh yang masih dingin. Pukul 4 pagi, aku, Arini, sudah berjibaku dengan adonan, loyang, dan oven yang menyala hangat. Tanganku lincah mengemas kue-kue basah, lapis legit, bolu kukus, dan risoles ke dalam wadah-wadah plastik bening. Ini adalah rutinitasku sejak setahun terakhir, sejak aku memutuskan berhenti bekerja kantoran untuk fokus mengurus Dimas, putra kami yang berusia 6 tahun, dan merintis usaha kue rumahan. Usaha ini, meski kecil, adalah sumber kebahagiaan dan tabungan rahasiaku. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku harus mengantarkan kue-kue ini ke beberapa warung dan toko langganan. Masya Allah, istriku ini rajin sekali. Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari ambang pintu dapur. Aku menoleh sambil tersenyum. Suamiku, Bima, sudah berdiri di sana, rapi dengan kemeja birunya, wangi parfum, dan tas kerja yang tersampir di bahu. Dia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Pagi, Mas. Kau sudah rapi? Ini kan baru jam 4:30, sapaku, sedikit heran. Biasanya Bima baru bersiap-siap pukul 6. Bima mendekat, mengambil satu risoles dari nampan yang belum dikemas. Lagi banyak kerjaan di kantor, jadi harus berangkat lebih awal. Wah, enaknya risoles buatan kamu, pujinya sambil mengunyah. Mas Bima mau sarapan sekarang? Aku siapkan nasi goreng, ya? Dia menggeleng cepat. Nggak usah, Dad. Mas nanti sarapan di kantor saja. Sini. Wadah kuenya mana? Biar Mas sekalian yang antar ke warung-warung. Aku tertegun sejenak. Nggak usah, Mas. Nanti merepotkan. Mas kan mau ke kantor, takut telat. Nggak ada yang repot, sayang, katanya lembut, tangannya terulur mengusap pipiku yang sedikit cemong oleh tepung. Warung-warungnya kan searah sama kantor Mas. Terutama yang toko di dekat jalan raya itu. Biar kamu nggak usah repot-repot jalan kaki atau naik ojek pagi-pagi buta. Kamu di rumah saja, istirahat, atau siapkan pesanan lain. Hatiku langsung menghangat. Ya Tuhan, betapa beruntungnya aku memiliki suami seperti Bima. Dia pekerja keras, penyayang, dan sangat pengertian. Dia selalu mendukung usahaku. Makasih banyak ya, Mas. Aku jadi nggak enak, ucapku tulus. Sudah. Santai saja. Itu kan toko dekat jalan raya yang baru buka itu langganan utama kamu, kan? Yang punya janda cantik itu? Tanyanya ringan. Aku mengangguk. Iya, Mas. Toko kelontong mawar. Yang punya namanya Mbak Rosa. Kasihan dia, Mas. Masih muda, cantik, tapi suaminya kabur sama wanita lain. Dia berjuang sendirian menghidupi tokonya. Aku ingat betul pertama kali bertemu Rosa. Orangnya ramah, murah senyum, dan tubuhnya semampai. Pantas saja banyak pria di kompleks yang suka menggodanya, meski dia selalu bersikap profesional. Tapi aku tidak pernah cemburu atau curiga. Sedikit pun tidak. Buatku, rasa kasihan lebih mendominasi. Aku tahu bagaimana rasanya berjuang sebagai perempuan. Bima tersenyum tipis. Ya sudah. Baguslah kalau kuemu laku keras di sana. Sini, biar Mas bawa. Dia dengan sigap mengangkat 2 keranjang besar berisi kue-kueku. Nanti sore, pas pulang kerja, Mas ambil wadahnya sekalian sama uang setorannya, ya. Kamu nggak usah mikirin. Fokus saja bikin kue yang enak. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, ya. Bima mengecup keningku sekilas, lalu melangkah keluar rumah. Aku memandangi punggungnya yang tegap menghilang di tikungan jalan dengan perasaan haru. Suamiku sangat baik. Dia begitu semangat membantuku sampai segitunya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Rutinitas itu berjalan lancar. Setiap pagi, Bima berangkat lebih awal, mampir ke kantor sebelum fajar menyingsing hanya untuk membawa kue-kueku. Setiap sore, dia pulang membawa tumpukan wadah kosong dan amplop berisi uang setoran. Ini, Dad, laris manis hari ini, terutama di tokonya Rosa. Dia bilang pelanggan suka banget sama lapis legit buatan kamu, kata Bima suatu sore. Alhamdulillah, syukurku sambil menghitung uang. Uang itu langsung kumasukkan ke dalam kaleng biskuit bekas, tabunganku untuk renovasi rumah dan biaya sekolah Dimas nanti.
Bima tidak pernah mempermasalahkan uang hasil jualanku. Dia bilang itu murni hakku. Namun, perlahan, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Semuanya dimulai dari obrolan ringan di warung sayur Bu Lastri. "Mbak Arini, salut saya sama Mas Bima," kata Bu Lastri sambil menimbang kangkung pesananku. "Salut kenapa, Bu?" tanyaku. "Itu loh, rajin banget mampir ke tokonya Jeng Rosa. Saya perhatikan, pulang kerja jam 3 sore itu, Mas Bima nggak langsung pulang. Pasti mampir dulu ke sana. Kadang sampai maghrib baru pulang, loh." Jantungku berdesir aneh. Ah, Bu Lastri ini bisa saja. Mas Bima kan cuma ambil wadah kue dan uang setoran. Mungkin sambil ngobrol sebentar, hitung-hitungan. "Ngobrol kok sampai 2 jam lebih, Mbak?" timpal Bu Lastri lagi, nadanya sedikit menyindir. "Mana pulangnya sering dibawain rantang makanan lagi sama si Rosa. Saya lihat sendiri." Aku tertawa, berusaha menepis perasaan tidak enak yang mulai merayap. "Hus, Bu. Nggak baik suuzan. Mungkin Mbak Rosa kasihan sama Mas Bima, capek kerja, jadi dibawain makanan. Wajar dong, Mas Bima kan pelanggan besar buat tokonya, dia yang suplai kue tiap hari." Bu Lastri hanya mengangkat bahu. "Ya, mudah-mudahan sih begitu, Mbak. Saya cuma ngasih tahu apa yang saya lihat." Awalnya, aku tidak percaya. Aku menganggapnya angin lalu, bumbu gosip ibu-ibu kompleks yang kurang kerjaan. Bima suamiku. Aku percaya padanya. Tapi, omongan Bu Lastri tanpa sadar membuatku lebih awas. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Bima memang berubah. Dulu, dia selalu semangat sarapan di rumah. Nasi goreng, roti bakar, apa saja buatanku pasti ludes. Sekarang, nggak usah siapkan sarapan, Mas, Dad. Mas sarapan di kantor saja, katanya hampir setiap pagi, buru-buru mengambil keranjang kue. Lalu saat makan malam, biasanya dia akan makan dengan lahap, memuji masakanku. Kini, dia sering menolak. "Mas sudah makan di luar tadi, Dad. Tadi ada traktiran dari teman kantor. Masih kenyang banget, alasannya suatu malam." "Makan di mana, Mas?" tanyaku. Di warung soto dekat kantor." "Iya, di sana," jawabnya sedikit gugup. Aku mengangguk, meski hatiku mulai resah. Kenapa Mas Bima jadi sering makan di luar? Apa masakanku sudah tidak enak? Puncaknya adalah ketika Dimas, putra kami, merengek minta dibelikan sepatu baru. Sepatu sekolahnya sudah robek di bagian depan, memperlihatkan jempol kakinya yang mungil. "Ayah, sepatuku sudah jelek. Kata Bu Guru harus ganti. Beliin yang baru, dong, yah," pinta Dimas manja saat kami sedang menonton televisi. Aku tersenyum. "Iya, Nak. Besok kita beli, yah. Ibu ada uang tabungan." "Nggak usah pakai uang kamu, Dad," potong Bima cepat, matanya masih fokus ke layar TV. "Itu tanggung jawab Mas." "Ayah, mau ya?" "Mau ya," desak Dimas. Bima menghela napas berat. "Sabar ya, Nak. Bulan ini belum bisa. Kerjaan di kantor lagi susah banget. Banyak pemotongan. Uang ayah lagi pas-pasan." Dahiku berkerut. "Loh, Mas, bukannya kemarin baru gajian? Dan, maaf, bukannya kerjaan Mas di kantor stabil? Setahuku nggak ada pemotongan apa-apa." Bima langsung menoleh padaku. Tatapannya tajam, berbeda dari biasanya. "Kamu ini nggak ngerti, ya. Dibilang susah, ya susah. Nggak usah banyak tanya. Kamu kan punya uang sendiri dari jualan kue, pakai saja uang itu." "Gitu aja kok repot," bentaknya. Aku terdiam. Jantungku seperti diremas. Dimas langsung takut dan memelukku. Ini pertama kalinya Bima membentakku soal uang. Selama ini, dia selalu bangga karena aku bisa mandiri. Selama ini, dia yang paling melarangku menggunakan uang hasil jualan kue untuk kebutuhan rumah tangga, karena dia bilang itu hakku. "Mas, kok ngomongnya gitu?" tanyaku lirih, suaraku bergetar. Bima membuang muka, terlihat salah tingkah. "Sudahlah, Mas pusing. Mas mau tidur." Dia bangkit dan masuk ke kamar, membanting pintu sedikit keras. Aku mematung di ruang tengah, memeluk Dimas yang mulai terisak.
Dinginnya malam itu terasa menusuk sampai ke tulang, tapi tidak sedingin sikap suamiku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa tidur. Ucapan Bu Lastri terngiang-ngiang di kepalaku. Pulang kerja jam 3, mampir sampai maghrib, dibawain rantang makanan. Dan Bima yang pulang ke rumah, selalu bilang, kenyang. Bima yang bilang kerjaan lagi, susah, sampai tidak bisa membelikan sepatu untuk anaknya sendiri. Padahal, setoran kue dari toko Rosa tidak pernah macet. Uang itu selalu utuh kuterima dari tangannya setiap sore. Kebaikan yang selama ini dia tunjukkan, apakah itu tulus? Atau, seperti judul yang terlintas di benakku, pantas saja suamiku rajin. Ada udang di balik batu. Dan udang itu, aku curiga, bersemayam di toko kelontong mawar milik janda cantik itu. Malam itu, aku memeluk Dimas erat-erat di kamar kami. Air mataku luruh tanpa suara, membasahi bantal. Bentakan Bima masih terngiang di telingaku, lebih menyakitkan daripada tamparan. Bukan soal uangnya. Aku punya uang sendiri dari hasil jerih payahku. Tapi soal kebohongannya. Soal prioritasnya. Dia lebih memilih berbohong tentang kesulitan kerja daripada membelikan sepatu seharga puluhan ribu rupiah untuk darah dagingnya sendiri. Kepercayaan yang kubangun selama 7 tahun pernikahan kami mulai retak. Pondasinya goyah oleh gosip Bu Lastri dan kini diperparah oleh sikap Bima sendiri. Aku teringat semua kebaikannya mengantar kue. Apakah itu bukan tulus membantu istri? Apakah itu hanya modus agar dia punya alasan sah untuk mampir ke toko mawar setiap pagi dan sore? Pantas saja dia selalu berangkat pagi-pagi sekali. Pantas saja dia tidak pernah mau sarapan di rumah. Pantas saja dia pulang selalu kenyang. Semua kepingan puzzle yang tadinya acak, kini mulai membentuk sebuah gambar yang mengerikan di benakku. Pukul 4 pagi, alarmku berbunyi seperti biasa. Tapi kali ini, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada sebongkah es di dadaku. Tak ada lagi kehangatan dan semangat yang biasanya menemaniku membuat kue. Yang ada hanya kehampaan dan tekad untuk mencari tahu. Aku tetap membuat kue. Tanganku bergerak mekanis, mencampur adonan, mengukus, dan mengemas. Namun, pikiranku melayang. Pukul 4:30, Bima bangun. Persis seperti dugaanku. Dia masuk ke kamar mandi, dan tak lama kemudian, wangi parfumnya yang kini terasa menyengat hidungku, menguar ke seluruh ruangan. Jauh lebih wangi dari biasanya. Pagi, sayang, sapanya ceria saat masuk ke dapur. Dia melirik keranjang kue yang sudah siap. Wah, sudah siap lagi. Rajinnya istriku. Dia mencoba merengkuh pinggangku dari belakang, tapi aku bergeser sedikit dengan alasan mengambil lap. Ciuman paginya yang biasanya mendarat di pipi, kini terasa dingin di keningku. Mas mau sarapan? Tawarku, lebih sebagai ujian daripada tawaran tulus. Seperti biasa, Dad. Nggak usah, jawabnya cepat. Mas sarapan di kantor saja. Takut macet. Sini kuenya, Mas bawa. Hari ini biar aku saja yang antar, Mas, kataku tiba-tiba. Gerakan Bima yang hendak mengangkat keranjang langsung terhenti. Dia menatapku, keningnya berkerut. Ada kilat panik sekilas di matanya sebelum dia berhasil menutupinya dengan senyuman. Loh, kenapa? Tumben? Nggak usah, Dek. Kamu di rumah saja. Biar Mas yang urus. Kamu kan harus siapkan Dimas sekolah nanti. Nggak apa-apa. Sekali-sekali aku mau mampir ke tokonya Mbak Rosa. Mau nawarin kue baru, barangkali dia minat, alasanku, mengarang di tempat. Wajah Bima langsung berubah kaku. Nggak usah, Dek. Nanti saja. Biar Mas yang tanyakan. Lagi pula, kamu repot nanti. Kasihan. Sudah, Mas berangkat, ya. Tanpa menungguku menjawab, dia buru-buru menyambar 2 keranjang kue itu dan melesat ke pintu depan. Dia bahkan lupa mengambil tas kerjanya. Mas, tasnya ketinggalan, teriakku. Dia mengumpat pelan, berlari kembali ke kamar, mengambil tasnya, dan pergi lagi dengan tergesa-gesa. Mas berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku lirih. Aku berdiri mematung di dapur. Reaksinya yang berlebihan atas keinginanku untuk mengantar kue sendiri sudah menjadi jawaban. Dia panik. Dia takut aku ikut. Jantungku berdebar kencang.
Kecurigaanku bukan lagi sekadar paranoia. Ini nyata. Aku tidak tinggal diam. Dimas, ayo bangun, nak. Kita siap-siap. Hari ini ibu yang antar kamu sekolah, ya, kataku sambil membangunkan putraku. Sekarang, Bu? Masih gelap, gumam Dimas mengantuk. Iya, sayang. Kita berangkat pagi sekali hari ini. Ibu mau mampir ke suatu tempat dulu. Aku memandikan Dimas, memakaikannya seragam. Aku sendiri berganti pakaian. Bukan daster rumahan. Aku memakai blus terbaikku, celana panjang, dan kerudung instan. Aku harus terlihat wajar. Pukul 5:15, aku memesan ojek online. Tujuanku, toko kelontong mawar. Aku sengaja meminta abang ojek berhenti di tikungan jalan, sekitar 50 meter sebelum toko Rosa. Aku tidak mau motorku terlihat. Tunggu sini sebentar ya, Bang. 5 menit saja. Saya cuma mau lihat sesuatu, kataku pada si abang ojek. Dari kejauhan, aku bisa melihatnya. Toko itu masih remang-remang. Rolling door-nya memang terbuka, tapi hanya seperempat, cukup untuk satu orang masuk dengan membungkuk. Dan di depannya, terparkir dengan gagahnya, motor Bima. Motor yang sama yang dia pakai untuk berangkat kerja. Kakiku lemas seketika. Jadi, dia tidak langsung ke kantor. Dia mampir dulu. Tapi apa yang dia lakukan di dalam toko yang masih semi tertutup itu? Aku bersembunyi di balik tiang listrik, jantungku berdebar begitu kencang seolah mau meledak. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Pukul 5:30 pagi. Rolling door itu akhirnya terangkat penuh. Dan keluarlah dia. Suamiku, Bima. Dia tidak sendirian. Rosa, si janda cantik itu, berdiri di ambang pintu. Pakaiannya, ya Tuhan. Dia hanya memakai daster satin tipis berwarna merah marun, dengan rambut panjangnya tergerai acak-acakan. Wajahnya terlihat segar, merona. Bima tertawa sambil menepuk pelan pipi Rosa. Rosa balas tersenyum manja, lalu menyerahkan sesuatu kepada Bima. Sebuah rantang susun berwarna hijau. Rantang yang sangat kukenali. Itu rantang hadiah pernikahan kami dulu. Rantang yang sudah sebulan ini Bima bilang, hilang di kantor. Bima mengambil rantang itu, mencium kening Rosa sekilas, lalu berbalik menuju motornya. Rosa melambaikan tangan sebelum kembali masuk dan menurunkan rolling door-nya. Bima menyalakan motor, menyeimbangkan rantang itu di gantungan depan, lalu melaju kencang ke arah kantornya. Aku terdiam. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Dinginnya udara pagi tidak seberapa dibandingkan dinginnya hatiku. Jadi, ini sarapannya. Ini alasan dia selalu kenyang. Ini alasan dia hilang di pagi hari. Dan ini rantang kami yang hilang. Bu Lastri benar. Semua tetangga benar. Aku saja yang bodoh. Aku yang terlalu percaya. Sudah, Mbak? Tanya abang ojek, membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk kaku. Sudah, Bang. Antar saya ke SD Tunas Harapan, ya. Sepanjang perjalanan mengantar Dimas, aku hanya diam. Pikiranku kosong. Pengkhianatan itu terasa begitu nyata, menusuk langsung ke ulu hati. Kueku, jerih payahku, dijadikannya alat untuk bertemu selingkuhannya. Sore itu, Bima pulang seperti biasa. Pukul 5:30. Dia meletakkan tumpukan wadah kue yang kosong di meja dapur. Ini, Dek, uangnya. Laku semua, katanya dengan nada datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Mataku langsung tertuju pada gantungan motornya. Rantang hijau itu sudah tidak ada. Mas capek banget hari ini. Kerjaan numpuk, keluhnya sambil merebahkan diri di sofa. Aku menatap punggungnya. Punggung yang sama yang pagi tadi kulihat meninggalkan toko Rosa. Mas nggak makan malam? Tanyaku, suaraku sedingin es. Nggak usah, Dad. Masih kenyang. Tadi sore makan sama teman-teman kantor, jawabnya. Bohong. Lagi-lagi bohong. Aku yakin rantang hijau itu tadi pagi berisi sarapan untuknya, dan sore ini, rantang itu kembali terisi makan malam untuknya. Dia makan di rumah janda itu. Dia sarapan dan makan malam di sana. Rumah ini hanya tempatnya singgah, tempatnya tidur. Dan aku
Aku hanya pemasok kue gratis untuk memuluskan perselingkuhannya. Malam itu, saat Bima sudah terlelap, atau pura-pura terlelap, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja rias. Biasanya aku tidak pernah lancang, tapi malam ini, aku butuh kepastian lebih. Ponselnya terkunci. Pola. Aku mencoba pola tanggal lahirku. Gagal. Tanggal lahir Dimas. Gagal. Tanggal pernikahan kami. Gagal. Aku menatap wajah Bima yang tertidur. Wajah yang dulu kupuja, kini terlihat asing dan menjijikkan. Aku harus tahu. Aku harus punya bukti lebih. Gosip tetangga sudah, mata kepalaku sendiri sudah. Sekarang aku butuh bukti digital. Aku akan mencari cara. Aku akan mengikutinya lagi. Kebaikan dan kepolosanku sudah mati pagi tadi, di depan toko kelontong itu. Yang tersisa kini hanyalah Arini yang terluka, yang siap menyusun rencana. Hari-hari berikutnya adalah sebuah panggung sandiwara besar di rumah kami. Aktor utamanya adalah aku, Arini, yang kini telah menanggalkan jubah istri naif dan menggantinya dengan topeng kepatuhan yang dingin. Aktor pendukungnya adalah Bima, suamiku, yang begitu bodohnya mengira aktingnya sebagai suami setia masih kupedulikan. Aku kembali ke rutinitasku. Bangun pukul 4 pagi, membuat kue dengan aroma pandan dan vanila yang sama. Tapi hatiku tidak lagi di sana. Tanganku mengaduk adonan, tapi pikiranku menyusun strategi. Pukul 4:30, Bima bangun. Dia mandi, memakai parfum wangi yang kini membuatku mual, lalu masuk ke dapur. Pagi, sayang, sapanya, mencoba menciumku. Aku membiarkannya mencium pipiku. Pipiku terasa beku. Pagi, Mas. Sarapan? Tanyaku, persis seperti kaset rusak yang diputar ulang. Enggak, Dad. Biasa, di kantor, jawabnya. Senyumnya lebar, seolah tidak ada beban. Mas bawa kuenya, ya? Silakan, Mas, jawabku singkat. Aku melihatnya mengangkat keranjang kueku. Kue hasil jerih payahku, yang kini menjadi alat transaksinya untuk sarapan gratis dan belayan haram dari perempuan itu. Rasa sakitnya sudah berganti menjadi kemuakan. Dia pergi, dan aku, alih-alih kembali ke dapur atau membangunkan Dimas, kini punya rutinitas baru. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi ojek online, dan memesan satu untuk mengantarku ke dekat toko mawar. Aku tidak perlu lagi melihat adegan menjijikkan di depan tokonya. Aku hanya perlu bukti. Dari seberang jalan, aku memotret motor Bima yang terparkir di sana. Pukul 5:15 pagi. Lalu aku memotretnya lagi pukul 5:45 saat dia keluar dengan rantang hijaunya. Aku kumpulkan foto-foto itu dalam satu folder tersembunyi di ponselku. Setelah itu, aku pulang, membangunkan Dimas, dan mengantarnya ke sekolah dengan senyum seorang ibu yang sempurna. Tak ada yang tahu bahwa di dalam, hatiku sedang merencanakan sebuah kehancuran. Perilaku Bima semakin menjadi-jadi, persis seperti yang digosipkan para tetangga. Dia tidak lagi pulang sore hari. Mas pulang telat ya, Dad. Lembur, begitu isi pesan WhatsApp-nya suatu sore. Jam 7 malam, dia baru pulang. Mas capek banget. Nggak usah siapkan makan malam, ya. Sudah makan di kantor tadi, ada rapat. Bohong. Aku tahu, kantor, dan rapat yang dia maksud. Itu adalah toko Rosa. Itu adalah rumah di bagian belakang toko itu. Aku tahu dia tidak hanya mengambil wadah dan uang setoran. Dia mampir berjam-jam. Dia, lembur, di sana. Oh, ya sudah. Mas mau mandi? Aku siapkan air hangat, tanyaku, memainkan peranku sebagai istri pengertian. Iya, boleh, katanya, melempar tas kerjanya sembarangan. Saat dia di kamar mandi, aku memeriksa tas kerjanya. Dulu aku tak pernah berani. Sekarang, aku tak punya rasa takut. Tidak ada yang aneh. Tapi saat aku memeriksa kantong kemejanya yang tergantung, aku menemukannya. Sebuah struk pembelian. Bukan struk kantor. Struk dari toko perhiasan. Pembelian satu buah kalung emas, model liontin hati. Tanggalnya, kemarin. Jantungku berdebar kencang. Kemarin dia bilang tidak punya uang untuk membelikan sepatu Dimas. Kemarin dia bilang gajinya dipotong. Tapi hari ini,
dia bisa membelikan kalung emas untuk selingkuhannya. Tanganku gemetar menahan amarah. Ingin rasanya kugedor pintu kamar mandi dan kutampar wajahnya dengan struk ini. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Aku memotret struk itu, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Puncaknya adalah di akhir bulan. Saatnya dia memberikan uang belanja bulanan. Biasanya, dia akan memberikannya utuh di tanggal 1 dengan senyum bangga. Kali ini, dia mengulurkan amplop tipis padaku. "Dek, maaf ya. Bulan ini Mas cuma bisa kasih segini," katanya pelan, tidak berani menatap mataku. Aku membukanya. Isinya hanya setengah dari biasanya. "Setengahnya lagi?" tanyaku datar. Kantor lagi ada masalah besar, Dek. Gaji semua karyawan dipotong 50%. Krisis. Mas pusing banget, keluhnya, memasang wajah melas. Aku menatapnya. Wajah yang dulu kukira jujur, kini penuh kepalsuan. Krisis? Potong gaji? Atau gajinya lari ke toko perhiasan? Lari untuk membiayai hidup janda itu? Ya sudah, Mas. Enggak apa-apa. Nanti kita hemat-hemat, jawabku lembut. Bima terlihat lega. Sangat lega. Makasih ya, Dad. Kamu memang istri yang paling pengertian. Mas janji, kalau situasi sudah normal, Mas ganti semuanya. Aku hanya tersenyum tipis. Malamnya, Dimas kembali merengek. "Ibu, sepatuku kapan dibeli?" "Malu, Bu, diliatin teman-teman." Jempolku kelihatan. Hatiku teriris. "Besok ya, sayang. Besok Ibu belikan. Pakai uang Ayah, kan?" Aku menggeleng. Pakai uang hasil jualan kue Ibu. Uang Ibu banyak. Dimas mau pilih sendiri modelnya. "Hore," seru Dimas. Dari ruang tengah, Bima mendengar percakapan kami. Dia menghampiri kami dengan wajah masam. "Dek, kamu belikan Dimas sepatu pakai uang kamu." "Iya, Mas." "Kenapa?" Kasihan Dimas. "Lagi pula, Mas kan lagi susah." Amarahnya meledak, persis seperti yang kuduga. "Kan, sudah Mas bilang. Kamu itu punya uang sendiri. Kenapa dari kemarin ngerengek terus ke Mas soal sepatu? Bikin pusing aja." "Pakai aja uang kamu itu. Nggak usah bebani Mas." Kali ini, aku tidak diam. Aku menatapnya tajam. "Oh, jadi gitu, Mas? Jadi karena aku punya penghasilan sendiri, Mas bisa lepas tanggung jawab? Jadi uang Mas bisa bebas Mas pakai untuk keperluan kantor, yang lain?" Dia terkejut melihatku melawan. "Kenapa kamu ngomong gitu?" "Maksud Mas kan, biar kita saling bantu." "Bukan saling bantu, Mas. Namanya lepas tanggung jawab." Tapi ya sudahlah. Nggak apa-apa. Dimas biar aku yang urus. Uang sekolah, makan, pakaiannya, biar aku yang tanggung. Mas fokus saja, kerja, yang benar. Siapa tahu, krisis di kantor Mas cepat selesai." Sindirku telak. Wajahnya pucat. Dia tahu aku menyindir, tapi dia tidak bisa berkutik. Dia hanya bergumam, "Terserah kamulah," lalu kembali ke depan TV. Kejadian itu membuka mataku lebar-lebar. Uangku tidak aman. Selama ini, aku menyimpan semua hasil jualan kue di kaleng biskuit bekas, tersembunyi di bawah tumpukan kain di lemari. Bima tahu soal kaleng itu. Dulu aku jujur padanya. Sekarang, dengan kondisi dia yang krisis dan hobinya membeli perhiasan untuk wanita lain, kaleng itu dalam bahaya. Dia bisa saja mengambilnya dengan alasan, "Pinjam dulu." Aku tidak akan membiarkannya. Keesokan harinya, setelah mengantar Dimas sekolah, aku membawa seluruh isi kaleng itu. Uang tabungan jerih payahku selama setahun lebih. Jumlahnya jutaan. Aku pergi ke bank. Bank yang berbeda dari bank rekening gaji Bima. Aku membuka rekening baru atas namaku sendiri. Aku mendaftarkan internet banking dan membuat kartu ATM baru. Aku pulang ke rumah dengan perasaan sedikit lebih aman. Uangku kini aman di dalam rekening. Aku mengambil kartu ATM itu. Benda kecil ini adalah nyawaku dan Dimas. Aku harus menyembunyikannya. Aku masuk ke gudang, mencari tumpukan buku-buku lama.
Kutemukan sebuah buku novel tebal yang sudah kusam. Aku menyobek sedikit bagian tengah buku itu, membuat lubang seukuran kartu, dan menyelipkan kartu ATM-ku di sana. Lalu, kutumpuk lagi buku itu di rak paling bawah. Bima tidak akan pernah menyangkanya. Sandiwara berlanjut. Aku semakin manis. Semakin pengertian. Mas pulang malam? Iya, enggak apa-apa. Hati-hati di jalan. Mas belum bisa kasih uang belanja? Iya, Mas. Pakai uangku dulu. Mas nggak makan di rumah? Oke, aku makan sendiri sama Dimas. Bima semakin terlena. Dia pikir aku adalah istri bodoh yang bisa dia bohongi seenaknya. Dia pikir aku sudah menerima nasib krisisnya. Dia semakin jarang di rumah, semakin wangi, dan semakin sibuk dengan ponselnya yang selalu terkunci. Hingga suatu pagi, Sabtu pagi, biasanya Bima libur dan bangun siang. Tapi pagi itu, dia bangun lebih pagi dariku. Pukul 5, dia sudah selesai mandi. Aku yang baru keluar dari dapur, tertegun. Bima berdiri di depan cermin, memakai kemeja flanel terbaiknya. Bukan kemeja kantor. Dia memakai celana jeans baru, yang aku tidak ingat kapan dia membelinya. Wangi parfumnya memenuhi ruangan. Rambutnya disisir rapi dengan pomade. Dan di samping tempat tidur, berdiri sebuah tas ransel kecil. Tas yang biasa dia pakai untuk mudik. Mas, sapaku, pura-pura bingung. Mau kemana? Rapi sekali. Bawa tas baju? Bima menoleh, sedikit kaget melihatku. Dia memaksakan senyum. Adat. Ini, loh, ada outing kantor dadakan. Ke puncak. 2 hari, hari ini sama besok. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Outing kantor? Hari Sabtu? Dadakan? Oh ya? Kok dadakan banget, Mas? Sama siapa saja? Sama teman-teman divisi. Biasa, refreshing. Bos yang suruh. Katanya biar nggak stres gara-gara krisis, jawabnya, semakin lancar berbohong. Lalu kuenya? Tanyaku. Soal kue? Hari ini Mas nggak bisa antar. Kamu antar sendiri, ya? Atau titip ojek saja? Mas sudah buru-buru, nih. Teman-teman sudah nunggu di titik kumpul. Aku mengangguk pelan. Oh, begitu. Ya sudah. Hati-hati di jalan, Mas. Semoga outingnya menyenangkan. Pasti, Dad. Pasti, katanya sambil menyambar tasnya. Dia mengecup keningku sekilas. Mas titip Dimas? Ya. Bilang aja ayah lagi kerja. Dia melesat keluar rumah, menyalakan motornya, dan pergi. Aku berdiri di depan jendela, menatap motornya yang menghilang. Outing kantor. Cuti kerja untuk berlibur, itu yang lebih tepat. Aku melirik ke ponselku. Rencanaku sudah matang. Aku sudah tahu dia akan pergi. Kemarin, aku diam-diam memasang pelacak GPS kecil di bawah jok motornya saat dia tidur. Aku tersenyum dingin. Semoga liburanmu menyenangkan, Mas Bima. Karena aku akan pastikan, itu akan jadi liburan terakhirmu yang indah. Aku mengambil ponselku dan memesan ojek. Saatnya aku menyusul. Sabtu pagi. Rumah terasa hampa setelah deru motor Bima menghilang. Dimas masih tertidur pulas, tidak tahu bahwa ayahnya baru saja pergi, bukan untuk bekerja, tapi untuk berkhianat. Tanganku gemetar menahan amarah. Outing kantor. Kebohongan yang sangat rapi. Tapi dia tidak tahu, aku sudah selangkah di depannya. Aku bergegas ke kamar Dimas. Sayang, bangun. Hari ini Dimas main di rumah Bu Lastri dulu ya, sampai sore. Ibu ada urusan mendadak. Mau kemana, Bu? Tanya Dimas sambil menguap. Ibu harus mengurus sesuatu yang penting, Nak. Nanti ibu ceritakan, kataku sambil cepat-cepat membantunya berganti pakaian. Aku menitipkan Dimas ke Bu Lastri, tetangga yang pertama kali membuka mataku. Bu, titip Dimas ya. Maaf sekali, saya ada urusan keluarga di luar kota, mendadak sekali. Oh, iya, Mbak Arini. Nggak apa-apa. Hati-hati di jalan, ya, kata Bu Lastri, menatapku penuh selidik, seolah tahu ada yang tidak beres. Aku segera memesan taksi online. Bukan ojek. Perjalanan ini akan panjang.
Pak, tolong ikuti titik GPS ini ya, kataku pada sopir, sambil menunjukkan aplikasi pelacak di ponselku. Titik merah itu, motor Bima, bergerak stabil. Dugaanku benar. Dia tidak menuju titik kumpul, kantor, manapun. Dia menuju ke satu arah, toko kelontong mawar. Aku meminta sopir taksi berhenti di ujung jalan, di tempat yang sama saat aku memergoki mereka dengan rantang. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku menyaksikan semuanya. Motor Bima berhenti. Tak lama, Rosa keluar dari dalam tokonya. Ya Tuhan, penampilannya. Dia memakai gaun musim panas yang cantik, kacamata hitam besar, dan menenteng tas travel yang ukurannya tidak kecil. Dia terlihat sangat bahagia, seperti seorang kekasih yang hendak dijemput berlibur. Bima turun dari motor, membantunya mengikatkan tas di jok belakang, di sebelah tas ranselnya sendiri. Dan kemudian, di pinggir jalan itu, di pagi hari buta, Rosa melingkarkan tangannya di leher Bima dan menciumnya. Ciuman yang dalam dan penuh gairah. Bima membalasnya, tangannya memeluk pinggang Rosa. Sopir taksiku berdeham, merasa canggung. Maaf, Bu. Kita mau jalan? Jalan, Pak. Ikuti motor itu. Jaga jarak aman, perintahku. Suaraku datar, tapi di dalam, hatiku terbakar hangus. Perjalanan itu adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Motor Bima melaju santai, membelah kemacetan kota, menuju ke arah puncak. Aku melihat mereka. Rosa memeluk Bima begitu erat dari belakang, sesekali kepalanya bersandar manja di punggung suamiku. Mereka tertawa, bercanda di atas motor. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Sakit. Tapi rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar. Aku mengeluarkan ponselku. Aku rekam mereka dari dalam taksi. Video ini. Foto-foto ini. Ini adalah amunisiku. 2 jam kemudian, kami tiba di kawasan puncak yang sejuk. Motor Bima berbelok, masuk ke sebuah jalan kecil yang menanjak, menuju sebuah kompleks villa mewah. Villa Melati. Bima memarkir motornya di lobi. Seorang petugas keamanan membukakan gerbang. Mereka turun, Bima merangkul pinggang Rosa, dan mereka berjalan masuk ke resepsionis. Seperti sepasang suami istri yang sah. Berhenti di sini saja, Pak, kataku pada sopir taksi. Aku membayarnya. Aku tidak ikut masuk. Aku tidak perlu. Aku berjalan kaki ke sebuah warung kopi kecil di seberang jalan. Dari sana, aku bisa melihat gerbang villa itu dengan jelas. Aku memesan teh hangat. Tanganku masih gemetar. Aku sudah punya buktinya. Video, foto, lokasi. Sekarang, saatnya mengubah liburan mereka menjadi neraka. Aku duduk, memikirkan langkah pertamaku. Bima pasti sangat percaya diri. Dia, krisis, di rumah, tapi bisa menyewa villa mewah di puncak. Dia membelikan kalung emas. Dia memakai baju baru. Uang dari mana? Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan menghantamku. ATM-ku. ATM tabungan hasil jualan kue. ATM yang kusimpan di dalam buku novel kusam di gudang. Kenapa Bima begitu tenang? Dia pasti sudah merencanakan ini. Dia pasti mengira aku tidak akan tahu dia liburan, dan dia mengira dia bisa memakai uangku sepuasnya. Jantungku berdebar. Aku harus memastikannya. Aku mengambil ponsel, membuka aplikasi M-Banking untuk rekening rahasiaku itu. Dan benar saja, ada transaksi besar pagi ini. 1 jam yang lalu. Transfer antar bank, 5 juta rupiah. Lututku lemas. Dia menemukannya. Bajingan itu. Dia pasti sudah mengamatiku. Dia melihatku menyembunyikan kartu itu, atau dia menggeledah seisi rumah saat aku mengantar Dimas. Dia mengambil kartu ATM-ku. Dikira kau tak tahu. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak akan menyadarinya sampai mereka selesai berlibur. Dia pikir dia bisa menguras tabunganku, bersenang-senang dengan pelakor itu, lalu pulang dan kembali memasang wajah melas, krisis kantor. Amarahku mencapai puncaknya. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya api. Baik, Bima. Kau mau bermain? Mari kita bermain. Jari jemariku menari di atas layar ponsel. Langkah pertama, uang. Aku membuka aplikasi M-Banking lagi. Aku melihat sisa saldo tabunganku.
Masih ada beberapa juta di sana. Sebelum dia menggesetnya lagi di villa itu, aku harus bertindak. Aku masuk ke menu, pengaturan kartu. Di sana ada opsi yang sangat indah, blokir kartu A. Aku menekannya tanpa ragu. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini secara permanen? Ya. Kartu ATM Anda dengan nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX telah berhasil diblokir. Aku tersenyum dingin. Silakan, Bima. Coba bayar villa itu. Coba beli makan malam mewah nanti. Kartu yang kau pegang itu sekarang hanyalah sepotong plastik tak berguna. Langkah kedua, pekerjaan. Aku teringat kebohongannya pada bab 3. Dia bilang padaku, outing kantor. Tapi aku tahu, itu pasti bohong. Dia pasti mengambil cuti. Dan apa alasannya? Aku membuka daftar kontakku. Aku mencari nama, Pak Hartono, supervisor langsung Bima. Aku pernah menyimpan nomornya saat ada acara family gathering kantor Bima setahun yang lalu. Aku menarik napas panjang. Aku harus memainkan ini dengan benar. Aku harus berpura-pura menjadi istri yang khawatir. Aku mengirim pesan WhatsApp ke Pak Hartono. Selamat pagi, Pak Hartono. Maaf mengganggu di hari libur. Saya Arini, istri Mas Bima. Saya mau tanya, Pak, apa benar hari ini ada acara outing kantor ke puncak? Pesan terkirim. Centang 2. Biru. 5 menit kemudian, balasan masuk. Pagi, Bu Arini. Tidak ada outing, Bu. Mas Bima hari ini ambil cuti darurat. Katanya putranya, Dimas, sakit keras dan harus diopname di rumah sakit. Saya dan teman-teman kantor turut prihatin, Bu. Semoga Dimas lekas sembuh. Ya. Kami berencana menjenguk besok. Darahku mendidih. Anaknya sakit keras. Dia menggunakan anaknya sendiri, darah dagingnya, sebagai alasan untuk berlibur dengan seorang pelakor. Iblis macam apa suamiku ini? Tanganku tidak lagi gemetar. Tanganku mantap. Aku membuka galeri ponselku. Kukirimkan video terbaik yang kurekam tadi, Bima dan Rosa berciuman mesra di parkiran toko mawar. Lalu kukirim foto mereka berdua tertawa di atas motor, dan foto saat mereka bergandengan tangan masuk ke lobi Villa Melati. Setelah semua bukti terkirim, aku mengetik pesan terakhirku untuk Pak Hartono. Alhamdulillah, Dimas sehat walafiat, Pak. Sekarang sedang bermain di rumah tetangga. Ini, sakitnya Mas Bima. Namanya Rosa. Dan ini, rumah sakitnya, Villa Melati, Puncak. Dia berbohong pada Bapak. Dia berbohong pada kantor. Dan dia mencuri uang tabungan saya untuk membiayai liburan haram ini. Silakan Bapak nilai sendiri karyawan seperti apa suami saya ini. Terima kasih atas doa Bapak untuk sakitnya Bima. Sen. Aku meletakkan ponselku di meja. Aku memesan segelas kopi hitam. Aku sudah menyalakan sumbunya. Sekarang, aku tinggal menunggu ledakannya. Di seberang sana, di dalam villa mewah itu, suamiku mungkin sedang tertawa bahagia. Dia tidak tahu. Dia baru saja kehilangan uangnya. Dan dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Aku menyeruput kopi hitamku. Pahit, tapi tidak sepahit pengkhianatan yang kualami. Dari seberang jalan, Villa Melati tampak tenang. Ironis. Di dalam sana, di salah satu kamar mewah itu, sebuah bom waktu baru saja kutekan tombolnya. Aku hanya perlu menunggu. Dan aku tidak perlu menunggu lama. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Hartono. Bu Arini, saya tidak bisa berkata apa-apa. Ini keterlaluan. Membohongi perusahaan dengan alasan anak sakit keras adalah pelanggaran berat. Saya sudah mencoba menelepon Bima, tapi tidak diangkat. Saya sudah kirim pesan, tapi hanya dibaca. Tolong sampaikan pada suami ibu, jika ibu masih berkomunikasi dengannya, bahwa per hari ini, dia resmi saya keluarkan. Surat PHK akan dikirim ke rumah ibu hari Senin. Saya muak dengan perilakunya. Aku tersenyum puas. Satu langkah selesai. Dia dipecat. Di dalam Villa Melati. Bima melempar ponselnya ke atas kasur empuk. Rosa, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan lilitan handuk, menatapnya bingung. Kenapa, sayang? Kok mukamu kusut gitu? Ada masalah di kantor, tanya Rosa manja, sambil duduk di pangkuan Bima.
Bima mendorongnya pelan. Bukan urusan kamu, ketusnya. Jantungnya berdebar kencang. Pesan dari Hartono tadi terasa seperti palu godam. Dipecat. Pelanggaran berat. Kok kamu gitu sih, Mas? Tadi di jalan mesra-mesra. Sekarang kok marah? Rosa mulai merajuk. Aku kan cuma tanya. Hartono, bosku. Dia tahu. Dia tahu kita di sini, desis Bima, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Mata Rosa membelalak. Tahu? Tahu gimana? Kok bisa? Aku nggak tahu. Mungkin ada yang lihat kita di jalan. Dia mecat aku, Ros. Barusan. Lewat WhatsApp. Aku dipecat. Rosa terlonjak berdiri. Wajahnya yang cantik berubah pias. Dipecat? Kamu serius? Terus gimana? Liburan kita? Rencana kita? Bima mengacak-acak rambutnya, frustrasi. Nggak tahu. Aku pusing. Ini pasti gara-gara istri sialanku itu. Arini, pasti dia ngadu macam-macam. Arini, cibir Rosa. Istrimu yang lugu itu? Yang bodohnya mau-maunya kamu manfaatin antar kue tiap pagi? Nggak mungkin dia sepintar itu. Pokoknya ini semua kacau, teriak Bima. Rosa mencoba menenangkan Bima dan dirinya sendiri. Nggak usah dipikirin. Kerja bisa dicari lagi. Yang penting sekarang kita senang-senang dulu. Kita kan sudah di sini. Rugi kalau nggak dinikmati. Rosa kembali tersenyum menggoda. Ayo, Mas. Kita pesan makan siang yang enak. Room service aja. Aku lihat menunya tadi ada udang bakar madu kesukaanmu. Bima menatap Rosa. Mungkin perempuan itu benar. Pekerjaan sudah hilang. Setidaknya, liburan ini harus tetap berjalan. Dia punya kartu ATM Arini. Uang hasil jualan kue istrinya itu masih banyak. Dia sudah berhasil mentransfer 5 juta tadi pagi, dan dia tahu di rekening itu masih ada sisa. Oke. Kamu benar. Kita pesan makan, kata Bima, mencoba tersenyum. Mereka memesan makanan mewah. Udang bakar, gurame terbang, dan 2 gelas jus stroberi. Makanan datang, diantar oleh pelayan. Mereka makan dengan lahap, mencoba melupakan masalah pekerjaan Bima. Enak, kan, sayang, kata Rosa, menyuapi Bima. Enak, jawab Bima, pikirannya mulai rileks. Saat pelayan datang untuk mengambil piring kotor, dia menyodorkan tagihannya. Totalnya 750.000, Pak? Bima tersenyum percaya diri. Dia mengeluarkan dompetnya, dan dengan angkuh, mengeluarkan kartu ATM berwarna perak milik Arini. Kartu yang dia curi dari dalam novel kusam di gudang. Ini, Mas, pakai debit, katanya. Pelayan itu mengambil mesin EDC, menggesek kartu. Bip, 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 wajah pelayan itu berkerut. Maaf, Pak. That's it. Senyum Bima langsung lenyap. Hah? Nggak mungkin. Coba lagi. Saldonya banyak kok. Pelayan itu menggesek lagi. Sama, Pak. Declined. Ditolak. Mungkin jaringannya. Bukan jaringan, seru Bima panik. Gesek lagi. Ketiga kalinya. Maaf, Pak. Tertulis, kartu diblokir. Diblokir? Suara Bima melengking. Dia merebut kartu itu dari tangan pelayan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mas Bima, kamu kenapa sih? Bentak Rosa, malu dilihati pelayan. Kamu ada uang lain, kan? Bayar pakai uang kamu. Bima merogoh dompetnya. Dia mengeluarkan kartu ATM gajinya sendiri. Dia tahu isinya paling hanya sisa-sisa receh. Coba ini. Gesek. Saldo tidak cukup. Wajah Bima pucat pasi. Dia tidak punya uang. Dia dipecat. Dan dia terdampar di villa mewah bersama selingkuhannya. Pak, mohon maaf, tagihannya harus dilunasi sekarang, kata pelayan itu dengan sopan, namun tegas. Sabar, saya usahakan, bentak Bima. Dia memandang Rosa. Ros, kamu bawa uang, kan? Pinjam dulu. Nanti Mas ganti. Pasti Mas ganti. Wajah Rosa berubah dari panik menjadi jijik. Senyum manjanya hilang,
digantikan tatapan dingin dan menghina. Apa? Kamu minta aku yang bayar? Jadi kamu bawa aku liburan ke sini pakai uang siapa? Kamu bilang kamu lagi banyak uang. Kamu belikan aku kalung. Kamu janji mau bayar semua. Itu uang Arini. Aku ambil ATM-nya. Tapi sekarang diblokir. Aku nggak tahu dia bisa secepat ini, jerit Bima putus asa. Uang istri? Rosa tertawa sinis. Jadi selama ini kamu morotin istrimu sendiri buat pacaran sama aku. Dan sekarang kamu nggak punya uang sepeser pun. Kamu mau aku yang bayar semua ini? Villa ini? Makan ini? Ros, tolong, Ros, kali ini saja. Nanti Mas ganti kalau Mas sudah dapat kerja lagi. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bima. Bukan dari pelayan, tapi dari Rosa. Bajingan kamu, Bima. Kamu pikir aku ini apa? Kamu menipuku. Kamu bilang suamiku kabur sama wanita lain, tapi kamu lebih busuk dari dia. Kamu parasit. Rosa berbalik, mengambil tas tangannya. Dengan tangan gemetar karena marah, dia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan melemparkannya ke meja. Nih, ambil. Buat bayar makanan sialan ini, teriaknya pada pelayan. Lalu dia menatap Bima dengan pandangan membunuh. Dan kamu, liburan kita selesai. Aku mau pulang. Sekarang. Dan jangan harap aku mau bayar bensin motormu. Bima terdiam memegangi pipinya yang panas. Habis sudah. Pekerjaannya hilang. Uangnya hilang. Dan kini, perempuan yang dia puja-puja, yang membuatnya mengkhianati keluarganya, telah menampar dan menghinanya. Liburan di surga itu resmi berubah menjadi neraka. Di seberang jalan, aku melihat semuanya. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi aku melihat pelayan yang bolak-balik. Aku melihat Bima yang panik. Aku melihat Rosa yang marah besar, dan aku melihat, bahkan dari jauh, saat tangan Rosa melayang ke pipi Bima. Aku tersenyum. Senyum kemenangan yang pertama. Aku menghabiskan kopi hitamku. Rencanaku berjalan sempurna. Mereka bertengkar. Rosa yang matre itu pasti marah besar karena Bima mendadak miskin dan tidak punya pekerjaan. Dia akan dipaksa menggunakan uangnya sendiri. Aku bangkit dari kursi, membayar kopiku. Saatnya untuk langkah terakhir hari ini. Aku mengambil ponselku dan menelepon sebuah nomor yang baru saja kusimpan pagi tadi. Halo, selamat siang. Dengan kantor pengacara Ibu Retno? Iya, benar. Dengan siapa kami bicara? Saya Arini. Saya yang tadi pagi konsultasi via telepon. Saya sudah kirimkan semua buktinya, foto, video, dan bukti transfer. Saya sudah mantap. Tolong urus surat gugatan cerai saya secepatnya. Aku memesan taksi online dari puncak kembali ke rumah. Perjalanan pulang kulalui dengan perasaan lega yang aneh. Beban yang selama 7 tahun ini menekan pundakku, beban untuk menjadi istri yang sempurna, yang patuh, yang pengertian, kini telah terangkat. Aku tidak lagi peduli. Aku menjemput Dimas dari rumah Bu Lastri. Putraku berlari memelukku. Ibu, kok lama? Urusannya sudah selesai? Sudah, sayang, jawabku sambil mencium keningnya. Urusan ibu sudah selesai. Tuntas. Setibanya di rumah, hal pertama yang kulakukan adalah masuk ke kamar tidur kami. Kamar yang dulu penuh cinta, kini berbau parfum Bima dan kebohongannya. Tanpa ragu, kubuka lemarinya. Kukeluarkan semua pakaiannya. Kemeja-kemeja rapi yang biasa dia pakai untuk lembur. Kaos-kaos santainya. Celana jeans barunya yang dia pakai berlibur. Bahkan pakaian dalamnya. Semua kulempar ke lantai. Kusambar 2 kantong sampah hitam besar dari dapur. Satu persatu, kumasukkan semua miliknya ke dalam kantong itu. Tak ada satu helai benang pun yang tersisa. Aku juga melemparkan sikat gigi, parfum, dan sepatu-sepatunya ke dalam kantong terpisah. Barang-barang ini adalah sampah. Sama seperti pemiliknya. Setelah selesai, aku meletakkan 3 kantong sampah hitam itu dengan rapi di teras depan rumah. Tepat di samping pintu. Kemudian, aku duduk di kursi rotan di teras. Menunggu. Dimas sedang asyik menonton kartun di dalam.
Aku menatap jalanan kompleks yang mulai sepi menjelang malam, memegang sebuah amplop coklat di tanganku. Amplop dari pengacaraku, yang tadi mampir mengantarkannya dalam perjalanan pulangku. Sementara itu, di perjalanan pulang dari puncak. Perjalanan pulang adalah kebalikan total dari perjalanan pergi. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi pelukan manja. Yang ada hanya hening yang mencekam di atas. Motor. Rosa yang menyetir, Bima duduk di belakang. Mereka bertukar posisi. Rosa tidak sudi Bima yang mengendalikan motor, sementara dia membonceng. Mereka berhenti di sebuah pom bensin yang sepi saat tangki mulai kosong. Bensinnya habis, kata Rosa ketus, tanpa menoleh. Bima merogoh sakunya. Kosong. Dia teringat dompetnya. Isinya hanya kartu ATM yang terblokir dan kartu gajinya yang bersaldo 0. Ros, aku nggak pegang uang tunai. Rosa tertawa. Tawa yang sangat dingin dan menghina. Tentu saja. Laki-laki parasit sepertimu mana punya uang? Dia turun dari motor, membuka tasnya, dan membayar bensin dengan uangnya sendiri. Dia bahkan tidak menatap Bima. Ini terakhir kalinya aku keluar uang untukmu, bajingan, desis Rosa saat kembali ke motor. Setelah ini, anggap kita tidak pernah kenal. Bima hanya bisa diam. Hinaannya, statusnya yang kini pengangguran, dan kebodohannya sendiri menghantamnya bertubi-tubi. Perjalanan 2 jam itu terasa seperti 20 jam. Hujan gerimis mulai turun, membuat mereka basah kuyup dan kedinginan. Rosa sengaja melajukan motor dengan kencang, tidak peduli Bima di belakangnya kedinginan. Akhirnya, mereka sampai di tikungan jalan menuju kompleks perumahanku. Rosa menghentikan motor dengan kasar. Turun, perintahnya. Tapi, Ros, ini masih di depan. Belum sampai rumahku, pinta Bima. Aku tidak sudi mengantar pecundang sepertimu sampai depan rumahnya. Turun. Bima turun dari motor. Rosa melemparkan tas ransel Bima ke aspal yang basah. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku muak melihat wajahmu. Rosa memutar gas kencang-kencang dan menghilang di tikungan, meninggalkan Bima sendirian di bawah gerimis, basah kuyup, kedinginan, dan terhina. Bima memungut tasnya yang kotor. Dia berjalan gontai menuju rumah. Pikirannya kacau. Dia dipecat. Dia tidak punya uang. Rosa mencampakkannya. Satu-satunya harapannya kini adalah Arini. Dia harus meminta maaf. Dia akan berlutut. Dia akan bilang dia hilaf. Arini pasti memaafkannya. Arini adalah istri yang bodoh dan pemaaf. Arini tidak akan bisa hidup tanpanya. Dia akan menyalahkan Rosa. Ya, dia akan bilang kalau Rosa yang menggodanya. Dia akan memohon agar Arini membuka blokir ATM itu. Dengan sisa-sisa harapan itu, dia melangkah masuk ke gerbang rumah. Dan di sanalah dia melihatnya. Aku, Arini, istrinya, sedang duduk tenang di teras. Dan di sampingku, ada 3 kantong sampah hitam besar. Jantung Bima berhenti berdetak. Dia mengenali kantong sampah itu. Dia mengenali sepatu kerjanya yang menyembul dari salah satu kantong. Dek, Arini, sapanya gugup. Kamu ngapain di luar? Kenapa barang-barang Mas ditaruh di situ? Aku berdiri pelan. Wajahku tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Hanya tatapan dingin. Liburannya seru, Mas Bima? Tanyaku. Tubuh Bima membeku. Kakinya lemas. Dia tahu. Dek, Mas bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Rosa, dia yang... Aku mengangkat tanganku, menghentikan kalimatnya. Nggak ada yang perlu dijelaskan. Aku tahu semuanya. Dek, tolong, Dek, Mas lah. Kamu dipecat dari kantor, kataku datar. Dia tersentak, seolah baru saja ditampar. Kamu yang bilang ke Pak Hartono? Aku cuma mengirimkan bukti liburanmu. Termasuk bukti alasan cutimu, Dimas sakit keras, jawabku. Wajah Bima pucat pasi. Dia sudah tidak bisa mengelak. Dan ATM tabunganku, yang kamu curi dari dalam buku di gudang, lanjutku, sudah kublokir permanen. Uang 5 juta yang kamu transfer tadi pagi, anggap saja itu pesangon dariku. Bima tidak tahan lagi. Rencana memelasnya langsung keluar.
Dia menjatuhkan tas ranselnya yang basah dan berlutut di depanku di lantai teras yang kotor. Arini, Maafkan Mas, Mas Mom. Dia menangis, mencoba meraih kakiku. Aku melangkah mundur, jijik. Mas dibutakan sama Rosa. Tapi Mas janji, Mas nggak akan ulangi lagi. Jangan tinggalin Mas, Dek. Mas mohon. Aku dipecat. Aku nggak punya apa-apa lagi. Gimana nasib Dimas, Dek? Kasihan Dimas. Dia menggunakan nama Dimas sebagai tameng. Pria paling pengecut yang pernah kutemui. Oh, baru sekarang kamu ingat Dimas? Tanyaku sinis. Kemana ingatanmu waktu kamu pakai alasan dia sakit keras untuk berzina? Kemana ingatanmu waktu kamu bilang nggak punya uang untuk beli sepatunya, tapi kamu belikan pelakor itu kalung emas? Bima terdiam. Dia tidak tahu aku tahu soal kalung itu. Aku nggak butuh kamu lagi, Bima, kataku tegas. Aku mengulurkan amplop coklat di tanganku ke arahnya. Ini. Dia menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Apa ini, Dek? Surat gugatan cerai. Pengacaraku sudah mendaftarkannya. Cerai? Teriaknya histeris. Enggak, Arini. Aku nggak mau cerai. Aku cinta sama kamu. Aku cinta sama Dimas. Aku mohon, kasih Mas satu kesempatan lagi. Kesempatanmu sudah habis, kataku dingin. Sejak pagi pertama kamu pakai kue buatanku sebagai alasan bertemu dia. Sejak sore pertama kamu pulang dan bilang, kenyang, karena sudah makan dari rantang dia. Sejak kamu bentak anakmu sendiri demi membela kebohonganmu. Tapi aku suamimu, Arini. Kamu nggak bisa usir aku begini saja. Sekarang, ambil sampah-sampahmu ini, kataku sambil menunjuk 3 kantong hitam itu. Dan pergi. Jangan pernah kembali lagi. Ini rumahku juga. Rumah ini, kataku sambil menatap matanya tajam, lunas aku cicil pakai uang hasil jualan kueku. Uang yang kamu kira hanya tambahan. Uang yang kamu remehkan. Nama di sertifikat ini adalah namaku. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Itu adalah pukulan terakhir. Wajah Bima hancur. Dia sadar, dia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, uang, selingkuhan, dan kini, rumah dan keluarga. Pergi, ulangku. Aku berbalik badan, masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu. Suara Bima yang menggedor-gedor pintu dan meneriakkan namaku terdengar menyayat hati. Tapi hatiku sudah lama mati untuknya. Aku memeluk Dimas, menyalakan volume TV lebih keras, dan membiarkan pria di luar itu menangisi nasib yang dia ciptakan sendiri di bawah hujan gerimis. Minggu pagi. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena sinar matahari yang menembus tirai jendela. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bangun pukul 7 pagi. Rasanya aneh. Tenang. Aku melirik ke sisi tempat tidur yang kosong. Bima tidak ada. Semalam, setelah 1 jam menggedor dan meneriakkan namaku, suaranya menghilang. Aku beranjak dari tempat tidur, membuka pintu depan. Teras itu bersih. 3 kantong sampah hitam berisi barang-barang Bima sudah hilang, begitu pula dengan amplop coklat berisi surat cerai yang kulempar ke arahnya. Hujan semalam telah membersihkan sisa-sisa jejak kakinya yang kotor. Seorang pria telah terhapus dari rumah ini, dan dari hidupku. Aku masuk ke dalam, membuat sarapan spesial untuk Dimas. Nasi goreng sosis. Ibu, ayah mana? Kok semalam ibu nggak bukain pintu? Kasihan ayah kedinginan di luar, tanya Dimas polos. Aku duduk di hadapannya, menggenggam tangan mungilnya. Sayang, dengarkan ibu. Mulai hari ini, ayah nggak tinggal di sini lagi. Ayah tinggal di tempat lain. Kenapa? Ayah nakal, ya? Aku tersenyum tipis. Ayah punya pilihan sendiri. Sekarang, cuma ada ibu dan Dimas. Kita akan baik-baik saja. Ibu janji. Dimas mengangguk, meski dia belum sepenuhnya mengerti. Pagi itu, aku punya satu tugas terakhir. Aku sudah menghancurkan keuangannya dan pekerjaannya. Aku sudah mengambil kembali rumahku. Sekarang, saatnya dunia tahu siapa perempuan yang menjadi komplotannya. Aku berjalan ke warung sayur Bulastri, membawa nampan kecil berisi bolu kukus yang baru kubuat. Pagi,
Bu Lastri, sapaku. Mbak Arini. Pagi. Loh, semalam itu Mas Bima? Bu Lastri tidak bisa menahan rasa penasarannya. Berita Bima yang diusir dan berlutut di tengah hujan pasti sudah menyebar secepat kilat. Sudah selesai, Bu. Kataku tenang. Dia sudah pergi. Syukurlah kalau begitu, Mbak. Saya ikut lega, katanya tulus. Aku menyodorkan ponselku. Bu, saya kesini mau mengucapkan terima kasih. Ibu yang pertama kali membuka mata saya. Tanpa ibu, mungkin saya masih jadi istri bodoh yang dibohongi. Mbak Arini, saya kan cuma... Dan sebagai ucapan terima kasih, potongku, saya mau ibu lihat ini. Biar ibu nggak salah sangka lagi sama saya. Aku menunjukkan galeriku. Foto Bima dan Rosa berciuman di depan tokonya. Foto mereka berpelukan mesra di atas motor. Foto mereka bergandengan tangan masuk ke lobi Villa Melati. Mata Bu Lastri membelalak. Mulutnya ternganga. Yalah, Mbak, ini dipuntat. Jadi yang Mbak Arini bilang, urusan keluarga, kemarin itu? Saya membuntuti mereka, Bu. Ini alasan Mas Bima ambil cuti. Dia bilang ke kantor, Dimas sakit keras dan diopname. Asal? Bu Lastri benar-benar syok. Pakai alasan anak sakit buat berzina. Iblis itu, Mbak, kurang ajar si Rosa. Pantesan tokonya laris, ternyata pelanggannya dirawat khusus. Aku tersenyum. Saya percayakan foto-foto ini sama ibu, ya. Saya sendiri tidak enak menyebarkannya. Tapi saya rasa, ibu-ibu di kompleks ini berhak tahu, toko mana yang harus mereka hindari kalau tidak mau suaminya jadi sasaran. Bu Lastri tersenyum licik. Dia mengerti maksudku. Mbak Arini tenang saja. Serahkan sama saya. Biar saya yang mengingatkan ibu-ibu lain. Ini namanya menyelamatkan rumah tangga orang lain. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Ini kuenya diterima. Aku tahu, aku baru saja menyerahkan bensin kepada orang yang paling pandai menyalakan api di kompleks ini. Dan benar saja. Belum sampai aku tiba di rumah, ponselku bergetar. Notifikasi dari WhatsApp grup ibu-ibu komplek Cendana. Bu Lastri baru saja memposting foto-foto itu. Ibu-ibu harap hati-hati. Telah terbukti. Toko Mawar bukan cuma jual sembako, tapi juga jual jasa, sarapan, dan lembur buat suami orang. Ini buktinya, suami Mbak Arini yang katanya rajin, itu ternyata selingkuh sama si janda Rosa. Mereka baru pulang liburan dari puncak pakai uang istrinya, izin ke kantor alasannya anak sakit keras. Grup itu meledak. Ya Allah, pantesan suamiku juga jadi suka belanja ke sana. Kurang ajar. Muka polos tapi pelakor. Suaminya dulu kabur sama pelakor, sekarang dia jadi pelakor. Karma instan. Gerut aja tokonya. Rosa tidak tahu apa-apa. Pukul 9 pagi, setelah semalam tidur dalam kemarahan karena liburan nerakanya, dia membuka rolling door toko Mawar. Dia sudah rugi banyak. Uang bensin, uang makan di villa. Dia harus buka toko untuk menutupi kerugiannya. Tapi pemandangan di depan tokonya pagi itu berbeda. Bukan pelanggan yang datang, tapi kerumunan ibu-ibu kompleks. Mereka berdiri di seberang jalan, menatapnya dengan pandangan jijik. Bu Lastri berdiri paling depan. Pagi, Mbak Rosa, sapa Bu Lastri, nadanya penuh sindiran. Gimana liburannya di puncak? Enak? Rosa membeku. Maksud ibu apa? Nggak usah pura-pura, teriak seorang ibu dari belakang. Enak ya, ngambil suami orang. Makan uang haram. Kamu itu janda, harusnya sadar diri. Bukan malah merusak rumah tangga orang. Rosa panik. Wajahnya pucat. Kalian jangan fitnah. Ya, saya bisa lapor polisi. Fitnah? Bu Lastri maju. Dia menempelkan foto yang sudah dia cetak di rolling door toko Rosa. Foto Bima dan Rosa berciuman. Ini apa namanya? Ini fitnah? Rosa terhuyung mundur. Habis sudah. Rahasianya terbongkar. Pelakor? Perempuan nggak tahu malu. Muka
Cacian dan hinaan menghujaninya. Beberapa ibu mulai melemparkan telur busuk dan tomat ke arah depan tokonya. Pergi dari kampung ini. Dasar sampah. Rosa ketakutan. Dia tidak bisa melawan puluhan ibu-ibu yang murka. Dengan tangan gemetar, dia menarik rolling door-nya ke bawah. Dia mengunci diri di dalam, sementara di luar, suara gedoran dan teriakan pelakor terus terdengar. Hari itu, toko mawar tidak jadi buka, dan tidak akan pernah buka lagi. Selama seminggu penuh, tidak ada satu orang pun yang mau berbelanja di sana. Supplier yang mendengar kabar itu langsung berhenti mengirim barang. Mereka takut barangnya tidak dibayar, dan takut ikut dicap jelek. Rosa terkurung di dalam tokonya. Stok barangnya membusuk. Dia tidak punya pemasukan sama sekali. Sementara itu, Bima menjadi gelandangan. Dia dipecat, tidak punya uang, tidak punya rumah. Dia mencoba mengemis pada Rosa, satu-satunya harapannya. Dia mendatangi toko mawar di malam hari, saat para tetangga sudah masuk ke rumah. Dia menggedor pelan rolling door yang tertutup rapat. Rosa, ini Mas, Ros. Bukain, panggilnya lirih. Rolling door itu terbuka sedikit. Muncul wajah Rosa yang kuyu, bengkak karena menangis, dan penuh amarah. Mau apa lagi kamu kesini, bajingan? Desisnya. Ros, tolongin Mas. Mas nggak punya tempat tinggal. Nggak punya uang. Kita mulai dari awal lagi, ya? Kita pindah dari sini. Plak, tamparan kedua mendarat di pipinya. Lebih keras dari yang di villa. Pindah? Kamu pikir pindah pakai apa? Pakai daun? Kamu itu sudah menghancurkan hidupku. Gara-gara kamu, tokoku bangkrut. Gara-gara foto-foto liburan sialan itu, aku dihina semua orang. Hidupku hancur. Dan kamu datang ke sini minta bantuan? Tapi, Ros, pergi, teriak Rosa histeris. Dia mengambil sapu lidi dan memukuli Bima membabi buta. Pergi, kamu Aku lebih baik mati daripada harus hidup sama pecundang miskin sepertimu. Pergi. Bima lari tunggang langgang, menjauhi amukan Rosa. Dia terduduk di pos ronda yang sepi. Hujan kembali turun. Dia menangis. Menangisi nasibnya. Dia dipecat, dicerai, diusir, dihina, dan kini dicampakkan oleh perempuan yang membuatnya kehilangan segalanya. Dia dan Rosa telah bertengkar hebat, dan kini mereka benar-benar putus. Keduanya hidup dalam penderitaan dan hinaan warga. 1 minggu kemudian, aku melihat sebuah truk kecil parkir di depan toko mawar yang kini kotor dan penuh coretan pelakor. Rosa mengangkut sisa-sisa barangnya dalam diam. Dia pergi di malam hari, seperti pencuri, menanggung malu dan kebangkrutan. Aku hanya melihatnya dari balik jendela rumahku. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya kelegaan. Keadilan telah ditegakkan. 3 bulan telah berlalu. Aroma pandan dan vanila di dapurku tidak lagi berbau pengkhianatan. Kini, aroma itu adalah aroma kebebasan. Aroma kemandirian. Aroma masa depan yang kubangun sendiri untukku dan putraku, Dimas. Rumah kami terasa lebih lapang. Tidak ada lagi kebohongan yang menyesakkan udara. Tidak ada lagi langkah kaki yang ditunggu dengan curiga. Tidak ada lagi parfum wangi yang menyengat, yang menutupi bau busuk perselingkuhan. Bima telah lenyap. Setelah malam pengusiran itu, dia tidak pernah berani menunjukkan wajahnya lagi di kompleks ini. Toko kelontong mawar di ujung jalan itu kini tertutup rapat. Papan kayu bertuliskan, disewakan, tergantung miring di depannya, di atas sisa-sisa coretan, pelakor, yang mulai pudar. Rosa pergi dari kompleks ini dengan menanggung malu dan kebangkrutan, persis seperti yang dia timpakan pada suami pertamanya. Dan aku, Arini, kini berbeda. Kecurigaan telah mengasahku. Rasa sakit telah menempa aku. Aku bukan lagi istri naif yang mudah percaya. Aku adalah seorang ibu tunggal. Seorang pengusaha. Ibu, pesanan Bu Lastri sudah siap, teriak Dimas dari ruang tengah. Dia kini menjadi asisten kecilku, membantuku menempelkan stiker di kotak-kotak kue. Sudah, sayang. Tolong bawakan kotaknya ke teras, ya, balasku. Usaha kueku tidak mati setelah aku berhenti menyetor ke toko Rosa. Justru sebaliknya,
Setelah kabar perselingkuhan itu menyebar, dibarengi dengan kebangkrutan toko mawar, ibu-ibu di kompleks justru berbondong-bondong memesan langsung padaku. Bu Lastri, yang merasa berjasa, menjadi corong marketing utamaku. Kue Mbak Arini ini kue jujur. Kue perempuan kuat, begitu promosinya di WAG kompleks. Kini, aku tidak lagi menitipkan kue di satu warung. Aku punya 5 langganan baru, kafe-kafe kecil dan toko oleh-oleh di ruko jalan raya. Usahaku berkembang pesat. Aku bahkan harus menyewa satu ibu-ibu tetangga untuk membantuku mengemas pesanan setiap pagi. Tabunganku yang dulu dicuri Bima, aku sudah mengikhlaskan uang 5 juta yang dia ambil. Sisanya aman di rekening baruku. Dan dalam 3 bulan ini, tabungan itu sudah kembali terisi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi hari ini adalah hari yang penting. Aku mematikan oven, melepaskan celemekku. Dimas, ibu pergi dulu, ya. Kamu main di rumah, jangan kemana-mana. Ibu mau ke pengadilan. Sidang cerai, ya, Bu, tanyanya. Dia sudah mengerti. Iya, Nak. Doakan lancar, ya. Aku pergi ke pengadilan agama. Ibu Retno, pengacaraku, sudah menunggu di depan. Siap, Bu Arini? Saya siap, jawabku mantap. Kami masuk ke ruang sidang. Ruangan itu dingin dan tegang. Dan di sana, di kursi tergugat, aku melihatnya untuk pertama kali setelah 3 bulan. Bima. Jantungku tidak berdebar. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Yang ada hanya rasa, kasihan. Pria yang dulu tegap, wangi, dan penuh percaya diri itu kini terlihat hancur. Dia kurus, kemeja yang dipakainya terlihat kusam dan kebesaran. Wajahnya tidak terawat, brewoknya tumbuh liar. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Saat matanya bertemu dengan mataku, dia menunduk. Malu. Sidang berjalan cepat. Semua bukti sudah kuat. Foto-foto perselingkuhan di puncak. Bukti transfer uang yang dia curi. Surat PHK dari kantornya karena memalsukan alasan cuti. Bima tidak bisa mengelak. Dengan ini, pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai dari saudari Arini, kata hakim ketua. Hak asuh anak, Dimas, jatuh sepenuhnya ke tangan ibu. Tok, tok, tok. Palu itu diketuk. Rasanya seperti palu yang membebaskanku dari penjara 7 tahun. Tergugat, lanjut hakim, saudara Bima, diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar 2 juta rupiah setiap bulan. Pengacara Bima yang ditunjuk pengadilan langsung berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Klien kami saat ini tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran. Tidak sanggup membayar. Bima menatapku dengan tatapan memelas. Aku memberi kode pada Ibu Retno. Yang Mulia, kata Ibu Retno, klien kami tidak keberatan jika tergugat tidak mampu membayar. Ibu Arini sanggup menghidupi putranya sendiri 100%. Kami hanya ingin perceraian ini disahkan secepatnya. Hakim mengangguk. Palu diketuk lagi. Selesai. Aku resmi menjanda. Aku berjalan keluar dari ruang sidang. Udara di luar terasa segar. Dek, Arini. Aku berhenti. Bima berlari kecil mengejarku, langkahnya gontai. Arini. Mas minta maaf, lirihnya. Napasnya bau asam. Maafmu tidak ada gunanya lagi, Mas Bima, kataku tenang. Tolong, Dek. Mas nggak punya apa-apa lagi. Mas sekarang tinggal di kontrakan sempit. Nggak punya kerja. Rosa, dia juga pergi entah kemana setelah tokonya bangkrut. Mas sendirian. Itu pilihanmu, jawabku. Kasih Mas kesempatan. Bukan untuk jadi suamimu lagi. Tapi bolehkah Mas ketemu Dimas sesekali? Mas kangen Dimas, pintanya. Aku menatapnya lama. Pria hancur di depanku ini adalah ayah dari anakku. Soal Dimas, aku tidak akan pernah melarangmu bertemu. Tapi jangan sekarang. Bereskan dulu hidupmu. Cari pekerjaan yang halal. Buktikan kamu masih pantas disebut ayah. Tapi Mas nggak punya uang, Dek? Tolong pinjami Mas sedikit saja. Untuk makan? Uangku, kataku tegas, hanya untuk masa depan anakku. Bukan untuk membiayai laki-laki yang sudah mengkhianatinya. Permisi.
Aku berbalik, meninggalkan dia yang mematung di pelataran pengadilan. Aku tidak menoleh lagi. Aku pulang ke rumah. Aku memeluk Dimas erat-erat. Sudah selesai, Nak. Resmi. Ibu nangis, tanya Dimas, melihat mataku berkaca-kaca. Ini air mata bahagia, sayang. Malam itu, saat aku sedang mereka pesanan kue untuk besok, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, selamat malam. Benar ini dengan Ibu Arini, pemilik Arinia's Kitchen? Iya, benar. Dengan siapa ini? Saya Rina, Bu. Dari Rina Wedding Organizer. Saya mencicipi lapis legit premium Ibu di salah satu kafe kanan Ibu. Rasanya luar biasa. Saya mau bertanya, apa Arinia's Kitchen sanggup menerima pesanan dessert buffet untuk pernikahan 1000 tamu 2 minggu lagi? Aku terdiam. 1000 tamu. Itu pesanan terbesar yang pernah kudapat. Jauh lebih besar dari sekadar menyetor ke warung-warung. Dapur kecilku. Peralatan sederhanaku. Apa aku sanggup? Aku teringat wajah memelas Bima di pengadilan. Aku teringat Dimas yang memintaku membelikan sepatu baru. Ini bukan lagi soal sanggup atau tidak. Ini soal harus. Aku tersenyum mantap ke telepon. Ya, Bu Rina. Saya sanggup. Kirimkan detailnya pada saya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku tidak lagi membuat kue untuk warung. Aku mulai membuat rencana untuk sebuah kerajaan bisnis. Telepon itu kututup. Tanganku masih gemetar, tapi bukan karena takut. Itu adalah getaran adrenalin. 1000 tamu. 2 minggu. Aku menatap sekeliling dapur mungilku. Dapur yang sama tempatku menangis diam-diam. Dapur yang sama tempat Bima mengambil keranjang kueku untuk memulai kebohongannya. Dapur ini jelas tidak cukup. Ibu? Ibu kenapa? Tanya Dimas, melihatku terdiam lama. Aku berlutut di hadapannya, memegang kedua bahunya. Mataku berkaca-kaca, tapi kali ini karena semangat yang meluap. Dimas, ibu baru saja dapat pesanan kue terbesar dalam hidup ibu. Dari acara pernikahan besar. Kalau ini berhasil, hidup kita akan berubah, Nak? Berhasil, Bu. Pasti berhasil. Kue ibu kan paling enak, seru Dimas. Keyakinan polos anakku itu seperti bahan bakar jet. Benar. Pasti berhasil, kataku mantap. Malam itu, aku tidak tidur. Aku tidak membuat rencana untuk membuat kue. Aku membuat rencana untuk memproduksi kue. Langkah pertama, tenaga kerja. Aku tidak mungkin sendirian. Keesokan paginya, aku mendatangi rumah Bu Lastri. Kali ini, aku tidak membawa gosip atau foto. Aku membawa proposal. Bu Lastri dan ibu-ibu sekalian, kataku di teras rumahnya, di mana sudah berkumpul 2 tetangga lain yang biasa membantuku mengemas. Saya dapat pesanan besar. Dessert buffet untuk 1000 tamu. Saya tidak bisa kerjakan ini sendirian. Saya butuh tim. Bukan sekadar bantu kemas, tapi bantu produksi. Mau? Mata mereka terbelalak. 1000 tamu, Mbak Arini. Ya, 2 minggu. Kerja pagi sampai malam. Tapi bayarannya, kataku sambil menyebutkan angka yang membuat mereka terkesiap, akan sepadan. Mereka langsung setuju. Kita siap, Mbak. Anggap saja ini balas budi karena Mbak Arini sudah menyelamatkan suami-suami kita dari sihir pelakor, canda Bu Lastri. Langkah kedua, peralatan. Oven tangkring dan 1 mixer Philipsku tidak akan sanggup. Siang itu juga, aku pergi ke toko peralatan baking. Aku menggunakan sebagian besar tabunganku, tabungan yang sama yang kulindungi dari Bima, untuk membeli 2 oven gas dek besar dan 1 mixer industri berukuran 20 liter. Itu adalah lompatan keyakinan yang gila. Uang itu adalah segalanya bagiku. Saat barang-barang itu tiba di rumahku, teras sempitku berubah menjadi area produksi. Rumahku bukan lagi sekadar rumah. Ini adalah markas. Langkah ketiga, eksekusi. 2 minggu ke depan adalah perang. Rumahku beraroma seperti surga. Wangi mentega Witzman, pandan, kayu manis, dan vanila 24 jam sehari. Kami bekerja dalam 2 shift. Aku dan Bu Lastri mengambil shift malam, sementara 2 ibu lainnya shift pagi. Kami membuat ribuan kue.
Lapis legit premium, bolu kukus mekar, klap perta art, fruit pie mini, dan risoles raw good spesial. Dapurku penuh dengan rak-rak pendingin yang menjulang. Tepung terigu berkarung-karung. Telur berpeti-peti. Dimas menjadi penyemangat utama. Dia membantuku menempelkan stiker logo Arinia's Kitchen yang baru kucetak di ribuan kotak mika kecil. Ada krisis? Tentu saja. 3 hari sebelum hari H, mixer industriku tiba-tiba mati. Panik. Aku teringat Bima yang panik di villa. Aku menolak menjadi seperti dia. Aku menarik napas. Bu Lastri, ambil alih adonan manual. Ibu-ibu, kita kerjakan pakai tangan. Saya akan panggil teknisi. 1 jam kemudian, teknisi datang. Masalah sepele, sekringnya putus. Tapi dalam 1 jam itu, produksi tidak berhenti. Kami mengaduk adonan di baskom-baskom besar seperti zaman dulu. Kami tertawa, meski lengan kami pegal. Kami adalah tim perempuan yang tidak terkalahkan. Hari Haji pukul 10 pagi. Sebuah truk box pendingin kecil, yang kusewa khusus, parkir di depan rumahku. Bukan lagi keranjang yang dibawa motor. Aku dan timku, memakai seragam celemek baru bertuliskan Arinia's Kitchen, mengangkut kotak demi kotak kue yang sudah tertata sempurna. Mbak Arini nggak ikut, tanya Bu Lastri. Saya ikut. Saya harus pastikan penyajiannya sempurna, kataku. Aku tiba di sebuah ballroom hotel bintang 5. Mewah. Lantainya marmer mengkilap, lampu kristal menggantung megah. Aku, dengan kaos dan celana jeans, merasa sedikit canggung. Rina, si pemilik WO, menghampiriku. Ibu Arini. Selamat pagi. Mana kuenya? Sedang diangkut, Bu. Saya akan tata sendiri di meja dessert. Selama 2 jam, aku menata kueku. Lapis legit kupotong presisi. Klap perta art kutaburi kayu manis segar. Fruit pie berkilau di bawah cahaya lampu. Meja kayu panjang itu berubah menjadi sebuah pameran seni kuliner yang indah. Rina datang dan ternganga. Ya Tuhan, Bu Arini, ini lebih indah dari yang saya bayangkan. Rapi sekali. Dan wanginya. Terima kasih, Bu. Semoga tamu-tamu Ibu suka, kataku sambil menyeka keringat di pelipisku. Aku tidak menunggu acara dimulai. Tugasku sudah selesai. Aku pulang, membayar timku, dan ambruk di tempat tidur. Untuk pertama kalinya, aku tidur sebelum matahari terbenam. Pukul 9 malam, aku terbangun karena dering ponsel. Itu Bu Rina. Jantungku berdebar. Apakah ada yang salah? Halo, Bu Rina. Maaf, saya? Ibu Arini. Luar biasa, teriaknya di seberang telepon, suaranya riang di tengah kebisingan pesta. Ibu tahu? Dessert buffet Ibu ludes. Ludes dalam 1 jam pertama. Tamu-tamu VIP saya, para pejabat, para sosialita, mereka semua berebut kue Ibu. Mereka bilang lapis legit Ibu adalah yang ternak yang pernah mereka makan. Aku terduduk. Air mataku mengalir. Ibu Arini masih di sana? Masih, Bu. Alhamdulillah, jawabku lirih. Bukan cuma itu. Saya mau bilang terima kasih. Ibu sudah menyelamatkan acara saya. Dan saya mau tanya satu hal lagi. Silakan, Bu. Jangan terima pesanan dari WO lain lagi, katanya. Maksud Ibu? Saya mau Arinia's Kitchen jadi rekanan eksklusif untuk Rina Wedding Organizer. Semua acara saya, dessertnya harus dari Ibu. Kita akan buat kontrak. Bagaimana? Kontrak. Eksklusif. Aku teringat Bima yang memintaku meminjaminya uang untuk makan. Aku teringat diriku yang dulu menghitung uang receh dari warung. Saya mau, Bu Rina. Saya mau, jawabku, air mata bahagia membasahi pipi. Malam itu, saat aku kembali tidur, aku memeluk Dimas. Kerajaan bisnis, itu bukan lagi rencana. Malam ini, fondasinya telah resmi dibangun. 2 tahun telah berlalu. Rumah kecil di komplek Cendana itu sudah lama kujual. Teras tempatku mengemas kue dan teras tempatku mengusir Bima, kini telah menjadi kenangan buram. Arinia's Kitchen Patisserie. Nama itu terpampang besar di sebuah ruko 3 lantai di jalan raya utama kota. Bukan lagi dapur sempit, bukan lagi oven tangkring.
Lantai pertama adalah toko kue yang cantik dengan etalase kaca yang berkilauan, penuh dengan pastry bergaya Eropa, dan tentu saja, lapis legit premium yang menjadi andalanku. Lantai 2 adalah dapur produksi utama, tempat 15 karyawan, termasuk Bu Lastri yang kini menjadi kepala operasional, bekerja dengan mixer industri dan oven-oven raksasa. Lantai 3 adalah kantor dan tempat tinggalku. Aku, Arini, bukan lagi sekadar pembuat kue rumahan. Kontrak eksklusif dengan Rina Wedding Organizer 2 tahun lalu menjadi batu loncatan. Dari 1 WO, merembet ke 5 WO besar lainnya. Belum lagi pesanan dari perusahaan-perusahaan dan kafe-kafe ternama. Ibu, mobil jemputannya sudah datang, teriak Dimas dari lantai bawah. Dia kini berusia 8 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan percaya diri, dengan sepatu-sepatu terbaik yang bisa dibeli dengan uang ibunya. Iya, sayang. Ibu turn. Aku merapikan blus sutra dan rok pensilku di depan cermin. Penampilanku telah berubah. Dulu aku hanya istri berdaster yang bau tepung. Kini, aku adalah pemilik bisnis yang akan pergi ke bank untuk menandatangani kontrak kredit pembelian ruko kedua. Aku turun, menggandeng tangan Dimas. Kami keluar dari toko, di mana sebuah mobil sedan hitam baru yang kubeli tunai, sudah menunggu. Saat aku hendak membuka pintu mobil, seorang pria kurus dengan pakaian kumal menghampiriku di parkiran. Dia menyodorkan tangannya. Permisi, Bu. Minta sedekahnya, Bu. Buat makan. Awalnya aku tidak peduli, tapi suara itu suara yang sangat kukenali, meski kini terdengar parau dan putus asa. Aku menoleh. Dan dunia seakan berhenti sejenak. Pria itu adalah Bima, mantan suamiku, ayah dari anakku. Dia jauh lebih hancur dari terakhir kali aku melihatnya di pengadilan. Rambutnya gimbal dan panjang. Giginya menguning. Matanya liar dan cekung. Bau asam dari tubuhnya bercampur dengan bau alkohol murah. Dia menjadi gelandangan. Bima, bisikku, lebih pada diriku sendiri. Dia tertegun. Dia menatapku. Dia pasti tidak mengenaliku di awal. Wanita wangi dengan baju mahal ini. Lalu dia melihat Dimas, yang bersembunyi di balik kakiku. Mata Bima terbelalak. Ain? Dimas? Dia memandangku, lalu memandang mobilku, lalu memandang toko megah di belakangku yang bertuliskan namaku. Dia mengerti. Wajahnya berubah. Bukan lagi tatapan pengemis, tapi tatapan penuh iri, penyesalan, dan kemarahan yang tak berdaya. Jadi ini hidupmu sekarang, desisnya. Enak, ya. Setelah kamu hancurkan aku. Kamu kaya raya. Aku tersenyum tipis. Aku tidak menghancurkanmu, Bima. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya membangun hidupku. Tapi aku nggak punya apa-apa. Aku kelaparan, rengeknya, kembali ke mode mengemis. Arini, tolong, kasih aku kerja, apa saja. Jadi tukang sapu di tokomu juga nggak apa-apa. Aku ayah Dimas, Arini. Kamu nggak kasihan? Kasihan, kataku tenang. Rasa kasihanku sudah habis di hari kamu pakai alasan Dimas sakit keras untuk berlibur dengan pelakor. Tapi aku ayah kandungnya, bentaknya. Dan kamu meninggalkannya demi rantang nasi dari perempuan itu. Balasku telak. Bima terdiam. Dia kalah. Dimas, yang sedari tadi diam, tiba-tiba melepaskan genggaman tanganku. Dia membuka tas sekolahnya, mengeluarkan kotak bekalnya yang masih utuh, berisi roti isi keju, dan mengulurkannya pada Bima. Ini, buat ayah, kata Dimas pelan. Ayah kelihatan lapar. Tindakan polos anakku itu menamparku lebih keras dari apapun. Dan menampar Bima 1000 kali lebih keras. Bima menatap kotak bekal itu. Tangannya gemetar. Dia menatap wajah Dimas. Lalu dia menatapku. Wajahnya hancur oleh rasa malu yang tak terhingga. Dia tidak sanggup mengambilnya. Dia berbalik dan lari. Lari secepat mungkin, menghilang di tikungan jalan, seperti pecundang. Aku memeluk Dimas. Anak ibu baik sekali. Enggak apa-apa, Bu. Besok ibu bisa buatkan lagi roti yang lebih enak, katanya. Aku tertawa, air mata haru menggenang di sudut mataku. Aku membuka dompetku,
mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, dan memberikannya pada tukang parkir yang dari tadi mengawasi kami. Pak, tolong nanti kalau lihat Bapak yang tadi, kasihkan ini, ya. Bilang saja, untuk makan. Dan bilang, jangan pernah kembali lagi ke sini. Siap, Bu Bos, kata tukang parkir itu. Aku masuk ke dalam mobil. Dimas duduk di sampingku. Aku menyalakan mesin. Aku melihat ke depan. Jalanan terbentang luas. Aku teringat dulu. Pagi-pagi buta, aku bersyukur karena Bima, rajin, membantuku mengantar kue. Aku mengira itu cinta. Ternyata itu nafsu. Pantas saja suamiku rajin. Kini, aku tidak butuh kerajinan pria manapun. Aku punya kerajinanku sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Dimas, kita ke bank dulu. Setelah itu, kita beli sepatu roda baru yang kamu mau, ya, kataku sambil tersenyum. Hore, ibu terbaik. Aku melajukan mobilku, meninggalkan masa lalu yang berbau busuk, menuju masa depan yang wangi aroma vanila dan kesuksesan. 5 tahun setelah pertemuan terakhir di parkiran itu. 7 tahun sejak palu perceraian diketuk. Di sebuah kantor modern di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit di Jakarta, Arini menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang sibuk terhampar di bawahnya. Di dinding di belakangnya, terpampang plakat, CEO of the Year, kategori FB, dan sebuah sampul majalah bisnis dengan wajahnya terpampang di sana. Arini, dari dapur rumahan, menuju kerajaan kuliner. Arinia's Kitchen Patisserie, bukan lagi sekadar ruko. Itu telah menjadi Arinia's Group, sebuah perusahaan holding yang membawahi 25 cabang patisserie premium di seluruh Indonesia, 1 pabrik pusat, dan sebuah akademi baking untuk perempuan. Bu Lastri, beliau kini adalah direktur operasional dengan mobil dinas dan rumah baru yang dibelinya tunai. Pintu kantor diketuk, lalu terbuka dengan kasar. Ibu, uang jajanku mana? Aku telat, nih. Seorang remaja laki-laki setinggi 165 cm, dengan seragam SMP internasional, masuk sambil mengotak-atik jam tangan pintarnya. Dimas, ketuk pintu yang benar, kata Arini, tanpa menoleh, senyum tersungging di bibirnya. Hehe, maaf, Bu. Ketinggalan, kata Dimas, kini 13 tahun. Dia memeluk ibunya dari belakang. Bu, tim robotku butuh dana. Motorboardnya kebakar. Arini tertawa, berbalik, dan merapikan rambut putranya. Minta proposal ke sekretaris ibu. Sekarang, ini uang jajanmu. Jangan boros. Siap, Bu Bos? Dimas mencium pipi ibunya, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, dan berlari keluar. Aku sayang ibu. Aku lebih sayang kamu, teriak Arini. Dia kembali menatap keluar jendela. Hidupnya sempurna. Hidup yang dia bangun dari tepung, telur, dan air mata. Dia teringat mereka. 2 orang yang menjadi pondasi retak dari kerajaan yang kini dia bangun. Rosa, si janda cantik. Kabar terakhir yang dia dengar dari Bu Lastri, yang entah bagaimana masih punya jaringan gosip, adalah bahwa Rosa mencoba peruntungan di kota lain. Membuka toko lagi, gagal. Menikah lagi dengan pria kaya, tapi diceraikan karena ketahuan selingkuh lagi. Kabar terakhir, dia terlilit hutang pinjol dan menghilang. Sebuah akhir yang menyedihkan untuk wajah yang cantik. Dan Bima. Setahun setelah pertemuan terakhir mereka di parkiran, Arini menerima telepon. Dari sebuah rumah sakit umum. Bima ditemukan pingsan di jalanan oleh dinas sosial. Hatinya sudah hancur oleh alkohol murah. Saat ditanya siapa keluarganya, satu-satunya nama yang bisa dia ingat adalah Arini. Arini datang, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia. Dia melihat pria yang dulu tegap dan wangi itu terbaring kurus kering, tak berdaya, dengan selang di hidungnya. "Maaf?" Hanya itu kata yang keluar dari bibir pecah-pecahnya. Arini tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Bima meninggal 3 hari kemudian. Sendirian. Arini yang mengurus pemakamannya. Dia membelikannya sebidang tanah makam yang layak. Bukan karena cinta. Bukan karena pengampunan. Tapi karena pria itu adalah ayah dari Dimas. Dia ingin Dimas, suatu hari nanti,
punya tempat untuk menabur bunga jika dia mau. Kini, setiap tahun, Arini dan Dimas datang ke makam itu. Mereka tidak membawa bunga. Mereka membawa sepotong lapis legit premium. Untuk ayah, kata Dimas. Malam itu, Arini sedang memeriksa etalase di cabang utamanya. Toko itu ramai. Mbak Arini, ya? Sapa seorang wanita muda yang sedang digandeng mesra suaminya. Saya penggemar Mbak. Saya baca kisah sukses Mbak di majalah. Inspiratif sekali. Arini tersenyum. Terima kasih, Mbak. Wanita itu tertawa. Suami saya ini juga rajin banget bantu saya merintis usaha online, Mbak. Persis kayak cerita Mbak. Arini menatap suami wanita itu, yang tersenyum tulus pada istrinya. Lalu Arini menatap sekeliling kerajaannya. Dia teringat keranjang kue yang diantar Bima dulu. Pantas saja suamiku rajin. Dulu, kalimat itu adalah sebuah kutukan. Sebuah ironi yang menyakitkan. Kini, Arini tersenyum tulus pada pasangan muda itu. Semoga sukses, ya. Kerajinan yang didasari cinta yang tulus, pasti hasilnya akan manis. Arini melangkah pergi, wangi pastry yang baru dipanggang menyambutnya. Dia telah menemukan wewangian yang benar, yang dibangun dari kerajinannya sendiri.